Halo semua, selamat datang di channel saya Film Bintang. Makasih guys, udah luangin waktu buat nonton. Sebelumnya perkenalkan saya Otto. Saya akan review Alur Insiden in a Ghostland tahun 2018 film thriller. Nggak ada hantu ya guys, walaupun judulnya Ghost. Jadi, yang ada dua wanita disekap psikopat, mereka dirias-rias didandani jadi boneka. Pastinya pengalaman mereka lebih horor daripada lihat setan. Sampai-sampai ada satu korban kena mentalnya, dia nggak kuat nahan takut, dia jadi halusinasi. Filmnya menegangkan, tonton sampai habis ya. Langsung kita mulai ceritanya. Ibu dan dua anak pergi keluar kota untuk pindah rumah. Yang nyetir namanya Pauline, Beth anak bungsu di depan, Vera anak sulung di jok belakang. Beth lagi heboh bacain tulisan dia karena Beth seneng cerita dan hobi nulis cerita horor. Tahu-tahu mereka dipepet sama truk penjual permen, terus orang ini dada-dada, Beth dan Pauline santai dada-dada juga. Vera kasih jari tengah, dia nggak suka, habis itu truk pergi. Anehnya, truk yang tadi datang lagi di Alfa SPBU yang lihat cuma Beth. Terus truk pergi lagi. Nah, Beth ini lagi pegang buku horor. Langsung deh dia mikir kalau dirinya lagi ada di tengah cerita horor, dia ngebayangin lampu Alfa mati hidup. Habis itu Beth bacain berita koran untuk Vera tentang pembunuhan orang tua disertai penyekapan anak ceweknya. Tapi Vera nggak percaya karena Vera mikir pasti Beth lagi ngarang cerita. Lanjut tiba di rumah baru, warisan dari tantenya Pauline, namanya Clarice, orang Prancis. Serem guys, banyak boneka muka jelek di rumah ini, terus di mana-mana barang antik kayak pasar loak. Tapi Beth happy nemuin mesin ketik. Lagi beres-beres rumah, tahu-tahu Beth haid untuk pertama kali, dia pucat ditolong ibu tapi Vera nggak bantu. Nah di halaman, Vera curhat pada ibu kalau Beth aneh. Karena Vera pernah baca tulisan Beth, isinya Beth lagi diwawancara oleh majalah sebagai penulis novel horor terkenal. Beth halusinasi mam. Ibu belain Beth, Vera kesel dong. Jadi malam pertama heboh lah. Sampai-sampai pada lupa ngunci pintu dan gak sadar kalau truk permen tahu-tahu berhenti di halaman. Gak pakai lama, Pauline langsung diserang pria botak badan gendut. Dia dilempar dan pingsan. Botak ini manusia idiot, gak bisa ngomong guys. Dia juga absurd. Abis nyerang, dia malah mainan boneka. Beth dan Vera datang cari ibunya. Adik kakak gak pakai ampun diseret menuju basement. Saat itu masuk penyerang kedua, seorang waria. Jadi psikopat ini dua-duanya absurd. Di basement, kakak adik disiksa, tubuh Beth diangkat, dicium bagian kemaluan. Ternyata Beth bau darah, langsung deh Beth dilempar. Gantian Vera diangkat karena nggak bau darah, langsung Vera jadi mainan seks pria raksasa. Beth kabur ketemu waria, tahu-tahu waria bilang kalau pria raksasa cuma ingin main boneka-bonekaan sama korban. Beth jadi makin ketakutan, dia cari ibunya. Lanjut Pauline lari ke basement nolong Vera. Beth ada di sini. Nggak disangka guys, Beth melihat ibunya mampu membunuh pria raksasa pakai pisau. Darah muncrat kemana-mana. Beth saksi mata, dia membeku, takut banget dia. Habis itu Beth melihat ibunya sanggup bunuh waria pakai pisau tadi. Raksasa mati, waria die. Tiba-tiba Beth bangun tidur, jatuh dari kasur. Scene pindah ke masa Beth dewasa guys. Ternyata tadi Beth mimpi buruk. Beth langsung dipeluk laki yang ternyata suaminya. Beth cerita kalau tadi dia di basement. Scene lanjut di masa sekarang ngikutin Beth dewasa yang udah punya suami dan udah jadi penulis novel horor terkenal. Tapi nanti cerita nyambung gak diduga-duga di belakang guys. Besoknya Beth ngetik-ngetik novel baru, suaminya sibuk terima telepon bantu-bantu acara Beth. Ceritanya besok Beth diundang jadi tamu TV show karena novel Beth jadi bestseller. Beth diwawancara TV tentang novel tulisan dia, judulnya Insiden in a Ghostland, seperti judul film. Isinya penyekapan Beth dan Vera masa remaja di rumah basement. Presenter muji-muji cerita novel tersebut sangat detail dan nyata. Malamnya TV show syutingan tadi disiarkan TV, ditonton Beth dan suami. Ada anak Beth pakai topi di pangkuan suami. Tahu-tahu ada telepon dari Vera yang ngaku ketakutan sendirian, minta Beth kembali ke rumah basement.
Terus telepon terputus. Beth telepon ibunya tapi nggak diangkat. Langsung Beth izin suami untuk nengok Vera dan ibunya. Karena Beth khawatir Vera lagi kambuh sakitnya, sakit hilang ingatan, kata Beth. Besok pagi, Beth pamit anaknya terus pergi ke rumah yang dulu. Sebuah keputusan yang akan dia sesali, guys. Tiba di tujuan, rumah masih tetap sama. Ibu kaget melihat anaknya datang gak kasih kabar. Ibu bilang mestinya Beth gak usah datang karena Vera emang sering ngigau penyiksaan zaman dulu. Di dalam, Beth minta maaf karena telah meninggalkan Vera dan ibu untuk jalanin hidup baru bersama suami. Lanjut Beth nengok Vera di basement yang wajahnya penuh luka. Vera langsung ngamuk karena Beth dianggap telah lama ninggalin Vera sendirian di basement. Vera juga bilang, para penyekap ngawasin kamu, kenapa kamu gak sadar-sadar, Beth? Nah, Beth yang waras, yang ngalah lah. Dia nenangin kakaknya. Besoknya bangun tidur, Beth melihat coretan help me di cermin tulisan Vera, guys. Lanjut Beth ke basement cari kakaknya. Dia kaget melihat Vera gak pakai baju, gendong boneka beruang, muka makin parah. Nah, saat dipeluk Beth, Vera bilang dia dengar suara truk permen ada di halaman. Tapi Beth bilang itu suara mobil ibu. Vera ketakutan truk permen, dia sembunyi di ruang sempit. Ya udah, Beth bantu ngecek mobil, dia keluar rumah tapi telat. Jadi, Beth cuma lihat mobil pergi, gak jelas mobil apa, milik siapa. Yang Beth lihat adalah puntung rokok. Abis itu, ibu datang nyeret gerobak isi boneka untuk mainan Vera. Terus kata ibu, mobil yang tadi emang biasa kesini, namanya Eugene. Oke, Beth jadi tenang. Malamnya, lagi dan lagi, Beth lihat tulisan help me di cermin besar. Beth nolong Vera yang kali ini ada di kamar atas, guys. Dia kaget melihat Vera diborgol di tempat tidur dan muka Vera dirias-rias seperti boneka. Beth mikir lagi kalau Vera kambuh gilanya dan diborgol ibu. Terus Beth cari-cari ibu tapi ibu bilang gak punya kunci borgol. Beth balik lagi, dia lihat Vera udah bebas dari borgol, ditampar-tampar terus rambut ditarik-tarik. Lanjut Beth lihat jari tangan Vera seperti dipatahin seseorang padahal gak ada orang lain di sini. Jadi Beth mikir Vera diserang hantu. Beth minta ibu telepon ambulan, terus dia pergi ke jalan untuk telepon dan nunggu ambulan. Karena di rumah susah sinyal. Waktu berlalu, malam ini Vera akhirnya tenang di basement, tapi ambulan belum datang dan Beth duduk ketiduran nunggu ibunya yang gak datang-datang. Paginya Beth bangun, gak pakai lama, Waria langsung menyekap Beth. Jadi guys, mulai sekarang keadaan Beth berubah. Dia lihat cermin, kok wajahnya jadi beda, penuh luka disiksa, gak mulus lagi. Terus Beth buka pintu depan tapi dikunci dan ibunya belum pulang juga. Ya udah, Beth histeris karena mukanya rusak dan ibu gak ada. Abis itu Beth cari Vera ke basement. Dia nuduh kakaknya jadi penyebab semua keanehan yang Beth alami. Tapi Vera jawab, kamu sekarang sadar, Beth? Kamu sudah mengerti, Beth? Terus Vera nampar-nampar Beth supaya Beth berani terima kenyataan. Ternyata guys, selama ini ibu mereka sudah lama meninggoy. Akhirnya Beth terima kenyataan. Dia bisa lihat ibunya meninggoy dibunuh Waria. Beth shock, dia lemes. Jadi guys, Waria dan raksasa mati dibunuh Pauline di awal film adalah halusinasi Beth akibat rasa takut Beth yang parah disiksa-siksa psikopat. Terus Beth duduk, dia ngaku sudah sadar pada kenyataan pahit. Ternyata mereka masih disekap di rumah ini dari dulu sampai sekarang. Lanjut Beth lihat gambar anak laki bertopi juga pria dewasa terus sampul novel-novel. Langsung Vera jelasin, bertahun-tahun kamu ngobrol sama gambar-gambar itu Beth. Seolah-olah mereka anakmu, suamimu. Kamu gak bisa diajak ngobrol, kamu halusinasi, aku sendirian di basement. Beth jadi sedih, terus dia tidur. Gak lama, Vera buru-buru bangunin Beth karena dia dengar truk permen datang lagi. Vera membawa Beth sembunyi di lemari karena raksasa dan Waria seneng main petak umpet dengan korban. Vera juga minta jika Beth dibawa ke sebuah tempat, pokoknya Beth harus diam aja, jangan gerak, jangan nangis. Supaya penyekap jadi senang dan pergi lagi. Habis itu apes,
Beth ditemukan waria di lemari. Dia dibawa ke ruang lain, muka Beth dirias-rias seperti boneka. Beth nahan tangis, tangan dia digantung tali. Beth juga dikasih lihat jasad Pauline ibunya diawetkan gak dikubur-kubur, ngeri banget. Terus waria membawa Beth ke kamar berisi boneka. Beth diatur duduk di tengah boneka, pose seperti boneka. Beth gak berani bergerak. Waria pergi panggil raksasa. Kesempatan ini dipakai Beth untuk nekat ambil tusuk rambut milik boneka, terus disimpan di rambut Beth. Gak lama, dengan kaki pincang, raksasa masuk dan Beth diambil. Kaki Beth diangkat, dia syok, dia gak berani gerak, gak berani nangis. Lanjut, Beth dimainkan di pangkuan raksasa seperti boneka. Dia makin ketakutan, dia pipis di celana, dia juga spontan gerak-gerak. Langsung deh, tangan Beth akan dibakar. Beth udah pasrah. Untung ada boneka jatuh, raksasa jadi nengok. Beth buru-buru ambil tusuk rambut, dia tusuk leher raksasa. Beth bisa kabur keluar kamar, tahu-tahu raksasa datang nangkap Beth. Tapi Beth melawan, dia pukul raksasa pakai mesin ketik. Lanjut, dia ambil kunci di tubuh raksasa. Pas mau buka pintu, yang ada malah waria mau masuk pintu ini. Beth kabur lagi, ambil mesin ketik dan lempar ke kaca jendela. Dia pura-pura kabur terus ngumpet di ruang boneka. Waria ketipu, dia turun tangga keluar rumah cari-cari Beth. Buru-buru, Beth buka pintu basement manggil Vera, lanjut berdua cari pintu keluar yang aman. Tapi waria ini udah ada di dalam rumah lagi guys. Berdua ngumpet lagi, waria udah jalan ke arah mereka, pokoknya mereka udah pasti ketangkep. Tahu-tahu di atas ada suara lantai dipukul-pukul, raksasa lagi ngambek karena boneka hilang. Boneka Beth maksudnya. Waria naik langsung, kakak adik buka pintu belakang, mereka bisa kabur akhirnya. Lanjut gak ada berhentinya, lari sampai langit terang karena takut waria ngejar. Di suatu tempat mobil polisi lewat dan berhenti dengar teriakan, mereka selamat. Polisi cewek tanya siapa yang nyiksa kalian. Vera yang bisa jawab, Beth diem, dia trauma. Di mobil, polisi cowok lapor markas, polisi akan ke TKP ini dan TKP rumah basement. Pas selesai lapor, tahu-tahu waria udah sampai, langsung nembak-nembak dua polisi sampai tewas. Vera dan Beth histeris tertangkap lagi. Scene berikut, Vera teriak-teriak di dalam truk, tapi Beth diam aja, tanda-tandanya Beth akan halusinasi lagi. Vera panik manggil Beth yang mulai gak sadar, tapi terlambat guys. Truk sudah tiba di rumah dan waria keburu nyeret Vera. Beth mulai halu lagi, scene pindah. Dia berada di perayaan buku novelnya. Ada suaminya, ada anaknya. Dan Beth bertemu Lovecraft, penulis novel horor idola dia yang muji-muji novel Beth sebagai masterpiece. Untung Vera muncul di sini, jadi Beth langsung pergi cari Vera yang terlihat minta tolong pada Beth. Terus muncul Pauline kasih pilihan pada Beth, kamu mau tetap di dunia khayal yang enak atau mau ke tempat Vera yang nyata tapi nggak enak? Beth pilih datang ke Vera, dia lari menuju kenyataan ke tempat kakaknya disekap. Scene ganti terbangun dari halu, badan Beth langsung disiksa pria raksasa. Habis itu Beth dicekik makin keras, nafas Beth bener-bener udah di tenggorokan, mau mati dia. Pas sekarat, pas ada boneka gede berisik goyang-goyang, raksasa ini pergi cekik leher boneka berisik sampai putus lehernya. Beth langsung pergi nolong Vera, dia ganas gigit tangan waria sampai dagingnya lepas. Tahu-tahu raksasa datang lagi mau lempar kepala boneka. Tiba-tiba raksasa die, ditembak polisi dari belakang. Waria juga die, ditembak polisi. Beth bersyukur telah selamat, Vera juga happy, tapi Vera diam aja. Scene terakhir, Beth digotong polisi keluar rumah. Beth lihat Vera, dia bilang love you Vera, tapi kok Vera diam aja.
Abis itu Beth lihat bungkus gede, berarti mayat pria raksasa. Beth lanjut lihat ibunya di jendela, tapi kok ibu nunjuk mesin ketik di tanah. Dan Beth kok jadi kaget pas lihat mesin ketik. Habis itu Beth dimasukkan ambulan, lanjut para medis bilang, "Kamu kuat dan berani?" Langsung Beth jawab, I like to write stories. "Aku suka nulis cerita." Terus film selesai. Jadi guys, horor siksaan psikopat kena banget di mentalnya Beth. Tadi Beth bilang suka nulis cerita, bisa diartikan Beth lagi halu, bisa juga Beth lagi sadar sih. Kalian bebas pilih yang mana. Kalian puas nggak sama endingnya? Semoga alurnya jelas dan kalian suka. Tetap happy, be healthy. Jangan lupa bantu like video ini dan subscribe ya. Nyalakan lonceng notif juga supaya kalian nggak ketinggalan nonton video terbaru. Terima kasih. See you.